misal aja gue jadi Rizky Bilar, istri gue mau maafkan bahasanya, menurut gue itu hal yang oke lah ya. Kenapa ini pernikahan? Ini tidak bisa semudah atau seenteng itu mengambil suatu keputusan kayak udah kita putus kayak pacaran, nggak bisa. Dan KDRT ya keputusan Lesti bisa dibilang tepat nggak tepat, cuma kalau tepatnya dalam arti kalau masih dia mau ngasih kesempatan kedua, dalam arti ini nggak terlalu keras. Gak apa-apa. Oke, paham. Ini dok. Suami saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Masa sih? Dari si Kejora Lesti. Dari Kejora ya? Iya, penuh dari Kejora. Berarti itu udah fix ya si Rizky Bilar. Si Bilar itu dia KDRT, berarti udah fix ya? RTKD. RTRW. Ya, jadi data dia udah fix melakukan KDRT dan gue nggak tahu nih, hebat sekali nih, kok bisa tiba-tiba dicabut kan gitu. Padahal waktu itu se-Indonesia bahkan se-Indonesia sudah gibah. Gibah, menghakimi, agak menghujat. Betul. Sampai di tempat gue kerja pun itu laki-laki semua bergibah. Karena emang itu heboh lah ya. Iya. Nah, pendapat lu deh soal dicabutnya giginya Rizky Bilar, gugatannya. Kalau gue sih ya bagus ya mencabut giginya. Oh iya. Nggak perihal si Lesti ini sih menurut gue sih ya gimana ya. Gue cuma ada beberapa kata doang sih menakjubkan. Asik. Wow. Wah. Itu doang sih. Mungkin dari 3 kata itu udah cukup mewakilkan. Dan perasaan apa yang gue rasakan setelah melihat berita tersebut gitu. Itu lu lihat udah berapa hari lalu ya? Iya, saya udah beberapa hari lalu. Beberapa hari lalu gue udah lihat. Kalau lu mungkin ada 3 kata atau berapa kata gitu yang dapat mewakilkan perasaan lu perihal hal ini. Gue pas lihat, wah anjir. Nah kan langsung wah. Itu semua pertama kali gue, wah anjir. Cuman karena gue sebenarnya nggak terlalu Bilar, nggak terlalu sih ngikutin sampai detail banget. Detail dia sampai gue gibahin ke semua orang enggak. Jadi gue kayak anjir, gila kok bisa begini. Berarti dimaafkan kan, berarti backup. Berarti mereka belum cerai dong. Jadi ya kalau gue sih kurang paham gugat cerai. Berarti nggak bukan itu gugatan yang cabut ini kan kekerasan ya? Iya, kekerasan. Dan mereka kan belum cerai ya kan? Belum cerai. Itu nggak jadi kan? Nggak jadi bro. Mungkin Rizky Bilar terlalu ganteng kan? Iya, ganteng banget sih. Tapi Lesti baik sekali ya sepertinya. Lesti baik sekali. Tapi kalau gue sangat peduli ya perihal drama itu ya. Karena ini lumayan bombastis ya. Menakjubkan gitu. Ini dunia showbiz membombardir. Gila, lu bayangin aja ya, se-Indonesia di prank. Iya. Tapi kan kalau misalnya nih raja prank di Indonesia siapa sih? The King of YouTube. Nah, kalah loh. Sekarang dia lagi sibuk main sama anaknya. Iya. Bagus. Si Atta gitu ya. Nah, kan ini kita bahas dulu deh soal tindakannya si Lesti. Ibarat dia kan pasti ada pikir panjang dong, keluarganya segala macam udah di KDRT tapi dia melakukan tindakan ini nih. Menurut lu ini kalau sudut pandang lu dulu, tepat atau enggaknya? Karena kan ini udah berumah tangga ya, enggak segampang itu maksudnya. Tepat atau enggaknya Lesti mencabut gugatan padahal udah ada KDRT. Terus. Menurut gue sih selama nggak mencabut ya, nggak apa-apa. Itu mah Gegap Aziz. Kalau menurut gue ya ini di luar dari settingan yang udah pasti settingan dan drama dan segala macamnya ya. Itu gue nggak terlalu ini itu. Anggaplah ya Lesti dan Bilar ini bukan artis ya, arti benar-benar bukan bergerak di dunia entertain. Lalu mereka ini benar-benar kayak hubungan rumah tangga yang normal gitu. Nah, Rizky Bilar melakukan KDRT terus Lesti memaafkan dan mencabut gugatan. Gimana? Tepat atau enggak sebenarnya versi lu dulu nih, gue pengen tahu nih. Yang gue pengen tahu dulu nih, lu tahu gak dia udah beranak atau belum? Udah ada kayaknya udah ada anak ya. Lu nggak tahu itu tentang mereka ya? Walaupun gue masih tahu dikit lah, ada anaknya 1. Enggak, gue tahu cuma buat ngerimain doang gitu. Anaknya kan ganteng gitu. Iya, oke. Nah, sulitnya kalau di dunia rumah tangga ya udah beda loh, bukan kayak pacaran, dunia pernikahan gitu ya. Misal aja gue jadi Rizky Bilar yang suka Smackdown, Chocolate and Slam,
melakukan KDRT lalu si Lesti ini memaafkan, istri gue memaafkan bahasanya. Menurut gue itu hal yang oke lah ya. Kenapa ini pernikahan? Jadi tidak bisa semudah atau seenteng itu mengambil suatu keputusan kayak udah kita putus kayak pacaran, nggak bisa. Iya. Karena pasti butuh pertimbangan yang sangat panjang. Ini udah matang nih, masalahnya makin jauh hubungannya serius. Tetapi gue juga sebagai, gue anggap lah ya, tadi kan gue sebagai Rizky yang suka back down. Kalau lu jomblo nggak tepat lagi. Masih. Enggak, kalau gue mikirnya kalau dari sebenarnya kalau udah KDRT, tapi gue nggak tahu nih KDRT-nya beneran nggak sih yang cekik banting atau tuh cuman berita di luar itu. Iya. Oke, dari sisi KDRT saja gitu, dianggap ini bener real, di luar itu drama setting. Iya, gue nggak ini real ya, real KDRT. Kalau memang sekeras sampai bonyok atau apa, menurut gue kalau misalnya beneran Lesti sampai bonyok kan ada katanya lebam ya atau apa, misalnya lebih parah gitu, sampai matanya boncos gitu kan. Nah, misalnya gitu, sorry bercanda. Nah, kalau misalnya begitu menurut gue kurang tepat. Menurut gue kurang tepat. Karena kalau misalnya sampai boncos itu menurut gue ya nggak perlu dimaafkan lagi. Karena kan kedepannya pasti akan ada begitu. Ini kayak respect dan berat ada ronde-ronde. Iya. Cuma kalau gue ngelihat dari sudut pandang si mereka, iya, misalnya ini kan sudut pandang gue. Kalau gue ngelihatnya misalnya udah kekerasannya parah, gue kan nggak tahu nih parah banget atau enggak nih ya. Ya tahu yang kayak digembor-gembor kan cuma cekek banting kan. Itu kan kesannya parah banget, Bor. Cekek gitu, coklat jebeduk di papok matanya kan berlebam matanya. Iya kan, nggak perlu begitu, tinggal deket aja mukul, nggak perlu begini-gini. Kan Rizky kanak-kanak dan tingkahnya kelihatan. Oke. Cuma kalau dari versi gua ngeliatnya itu kurang nggak tepat kalau misalnya udah parah KDRT-nya. Cuma kalau misalnya KDRT baru tipis-tipis manja ya dampak gitu. Ya, kalau dari sisi mereka gue ngeliatnya, misalnya Lesti ini gue sebagai bilar enggak, misalnya gue sebagai Lesti, lu jangan so asik lah. Gue sebagai Lesti, terus gue udah sayang banget, gue udah punya anak, terus punya bisnis, di mana bisnis mulai dari digital kan Leslar Entertainment tuh, itu udah bareng terus semuanya, udah kontrak itu pasti kayak sama Rudy segala macam, dan gue ngerasa anjir. Kalau perkara misalnya kan itu pelatihan nggak terlalu parah banget ya, parah sih tetap sih, itu nggak boleh. Cuman kayak, aduh gue pikir-pikir cerai itu nggak gampang loh. Udah hartanya gimana, anaknya gimana, bisnisnya gimana, nama baik hancur. Jadi banyak gitu, nggak secara cerain. Nah, kayak pacaran kan. Nah kalau emang yang keluarga yang menengah ke bawah, mohon maaf, yang nggak ada yang dipertaruhkan, ya silakan cerai Anda. Nggak ada yang peduli juga itu mah. Gitu, cuma kan ini mereka kan entertain, mereka terkenal banget ya, ibaratnya kayak Lady Gaga versi Indonesia lah gitu. Iya, Lady Gaga sih? Iya, ibaratnya terkenal lah, mereka namanya besar gitu. Cuma kalau dari versi sudut pandang Lesti gue ngeliatnya kayak nggak segampang itu deh, dan mungkin dia ngerasa kekerasannya nggak yang gimana banget, masih bisa ditoleransi. Kuat ya, kuat. Karena kadang gini ya, kalau namanya sayang itu, ini lu kadang lu pacaran diselingkuhin aja masih lanjut kan? Masih lanjut. Anggap putus ntar balikan. Iya. Kan nggak logis ya kan? Orang luar mah gampang, mudah lah untuk menyampaikan apa yang mereka putus cerai. Cuma yang jalanin kan susah ya. Cuma kan emang yang lebih kan netizen yang pusing sebenarnya. Iya. Tahu sih emang itu demandnya netizen seperti itu, drama. Setting, hal gosip bukan berita yang faktual ya, anjir faktual. Fuck you gitu. Sorry itu punchline-nya tidak terduga. Gue gak kaget itu kesana, gue gak mengira sih. Masyarakat Indonesia namanya ber-IQ rendah, suka hal-hal seperti itu. Nah Lesti dan Bilar ini kan suka, setting drama. Tapi menurut ini drama lo nggak? Gue lebih prefer ini suatu drama dan settingan yang mereka balut gitu loh. Serius mungkin. Oh mikir gitu? Gue kayak netizen gue nih. Kalau gue soalnya ya gue mikir gini, misal terjadi kekerasan, perihal lebam itu bisa make up, perihal bukti video juga tidak ada. Padahal dia udah entertain. Terus ada beberapa video yang kita teriak kan kayak kamera ditaruh, terus sosok marah-marah, ngapain kamera ditaruh kalau si Rizky lagi marah-marah? Iya. Tapi ya sebenarnya heboh belakangan kan ini yang video di mana dia sambit itu, gue nggak tahu itu bener apa enggak ya. Oh sambit itu nggak kena. Iya. Jadi sekarang dia tahu di situ ada kamera. Iya. Coba kalau saya kenal ya, orang yang nggak terkenal, ribut aja.
orang dia peduli kan, ya rumah dia ini karena dia tahu ada kamera di sudut segala macam dan ada temen-temennya kru, ya udah gue bukti ini kalau gue KDRT. Settingan kan mantap Indonesia dan orang Indonesia keren banget. Jadi yang beberapa mematangkan actingnya itu yang lebih percaya itu. Kalau gue malah di sisi agak netizen sebenarnya. Kenapa? Gue sebenarnya mikir settingan kayak, cuma kalau settingan memang kena banget sih. Kalau misalnya mau settingan ini benar-benar ibarat masyarakat Indonesia udah benar percaya semua, termasuk gue. Tapi kalau gue pikir-pikir, tapi lo baik-baik nggak sih bisa settingan itu atau drama itu dibuat biar untuk ujungnya udah mempromosikan suatu hal atau suatu bisnis atau suatu apa. Cuma kan gue mikir ini kan kayak gini ngancurin jadinya. Ini maksudnya gue mungkin percaya aja kalau itu drama, cuma maksudnya drama ini lakinya namanya jelek banget anjir di Liga 1 Indonesia. Cuma yang gue lihat ya banyak yang terjadi. Contoh lah kayak kasus-kasus selebriti yang menabur hal-hal buruk untuk bahan entertainnya, tetap aja lancar. Karena saat itu mungkin mereka merasa dua tokoh ini merasa sudah mulai redup. Iya. Kan emang kita udah lagi bahas ya, netizen juga lagi mana. Terus muncul lagi lah, apalagi nih punchline-nya yang bikin meledak, bikin gue tenar lagi, bikin kita tenar lagi yang bahasa kayak gitu. Jadi buatlah suatu set drama. Oh, lu mikir situ. Kenapa? Orang Indonesia bakal cepat melupakan hal itu. Orang Indonesia masukannya lebih ke hal-hal singkat. Oke, gue keinget lagi. Iya sih. Kayak, oh iya Rizky Bilar sama Lesti. Karena jadi keinget lagi di otak mereka. Kayak gitu sih yang gue rasa ya, gue pikir begitu. Oh, iya gue sebenarnya make sense dengan dicabutnya gugatan dan segala macam. Menurut gue cukup make sense untuk dibikin settingan sebenarnya. Cuman yang gue kadang berpikir, anjir, ini kan namanya Rizky Bilar jadi lemah. Atau sih jadi kayak apa? Cuma dibilang mau kondo semua segala macam. Kondo bekas gigolo. Iya, itu kan semua di-share. Itu gue pikir sampai diulik-ulik. Mohon maaf, itu yang ngulik. Ya itu apa ya? Makanya gue juga bingung karena netizen suka sampai begitunya. Sedangkan ilmu gak diulik sampai sebegitunya. Iya, ilmu gak diulik sebegitunya dan histori Rizky Bilar dulu pernah gimana diulik. Nah, itu kan benar-benar yang gue pikir, anjir. Cuman misalnya nih ternyata di gimmick nih si Lesti bilang, yaudahlah ayo kita bikin drama nih. Iya, drama gitu. Drama, anjir, drama gue nggak jatuhin laki gue. Nah, itu sebenarnya yang gue pikirin karena kan menjatuh sih yang nyambit kan jatuh. Iya jatuh sih. Itu kalau itu gue kurang percaya sama video-video itu. Kenapa? Karena itu kayak, kalau sampai bola biliar kena sih, tangannya pecahnya. Dia tuh sudah tahu, pasti keker yang manusia bisa kekeran lah. Udah deket begini, anjrit. Bukan lebam lagi, bolong. Iya, itu bola biliar itu. Tapi kalau anggaplah, oke lah, mungkin bisa settingan, bisa enggak, 50-50 lah ya. Tapi kan kalau ibarat KDRT ini sebenarnya yang diinin keras banget nih sebenarnya KDRT-nya. Kalaupun memang ini beneran KDRT, misalnya anggaplah oke ini beneran. Kalau lu di posisi perempuan, laki lu KDRT bener kekerasan ya, bener kekerasan, nggak ada gimmick, nggak ada apa, lu masih mau? Ya kagak lah. Oke. KDRT emang bener, tergantung dulu kapasitasnya. Kalau sampai yang parah over mah gue nggak maafin. Ya kalau yang kayak gampar atau mukul jambak itu kan terjadi ya ketika lagi bulan madu. Bangsa. Sobat yang dewasa, untung di YouTube kan. Gue tuh bener-bener ini apa nih yang mau. Jadi kayak gitu doang sih. Kalau emang KDRT berparah, soalnya ada kasus-kasus KDRT banyak, sampai yang parah-parah itu baru udah silah ceraikan. Dan kalau emang ini kan dari buktinya mereka kan ini cukup parah, kenapa nggak dimaafin? Itu kan yang justru jadi tanya juga. Iya. Oke, kita lewatin tadi itu drama atau settingan itu cuma berdasarkan cocok logi aja sih. Iya. Kita anggap ini real semuanya. Dan KDRT ya keputusan Lesti bisa tepat nggak tepat. Cuma kalau tepatnya dalam arti kalau masih dia mau ngasih kesempatan kedua, dalam arti ini nggak terlalu keras. Nah, gitu. Bukan lebih keras lagi gitu. Dong. Enggak, Enggak, maksudnya enggak terlalu keras dalam arti ini masih bisa ditoleransi. Ya, untuk nih si Rizky kebakar lagi nih babak kedua gitu. Oke, kita tahu dan arti sulit lah untuk memaafkan gitu ya. Kalau emang suami udah KDRT, cuma maksudnya mereka ini kayak gak jelas dramanya gitu loh. Ranahnya tiba-tiba plak KDRT sebelumnya kemana aja. Iya. Dan sekarang sampai udah hilang loh. Makanya udah hilang. Cepet ya. Bekas-bekas ronsen kita nggak pernah lihat.
Kenapa emang? visum segala macam ada bukti, kemakan netizen. Iya sih. Tapi memang sih, cuma kan dari konsumsi netizen itu percaya 100% real KDRT. Tapi memang kalau KDRT kita sih benar-benar nggak bisa. Kenapa? Karena biasanya kalau laki-laki udah sekali begitu tuh, lanjutan dia bakal apa-apa dikit, misalnya contoh, dia sekali marah, terus dia merasa dengan dia melakukan kekerasan fisik, nih si perempuan jadi kalah. Nah, pertama mungkin ditampar. Nah, mungkin yang kedua kali dia uppercut. Makanya besoknya dimasak langsung dijambak gitu. Iya, karena kita merasa gini cara gue. Gini cara MMA itu ya solusinya. Jadi begitu. Tapi balik lagi, poin dari yang kita mau bahas ini adalah maksudnya kalau memang ini settingan, ya menurut gue tepat banget. Keputusan si Klesi sangat tepat. Orang settingan anjir. Settingan apa peduli ya kan? Bener. Cuman kalau ini bener-bener 100% real, maksudnya bener-bener semuanya, cuma kan ada lebam-lebam itu aja, cuma gue nggak tahu itu gimana. Kalau 100% ini real ya, keputusan Lesti nggak tepat. Ya, betul. Poin dari kita sih gitu. Jadi tolong tonton sampai habis, baru hujat kita lah. Ya, silakan.